fuma, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto, no hago nada, pues si vienes a mi cama. Se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto, no hago nada, pues si vienes a mi cama, a mi cama, a mi cama. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan kalau hari ini semuanya baik. Jadi sebelum kita memulai proses pembelajaran kita hari ini, salah satu maju untuk memimpin kita doa pembuka. Ayo siapa yang berani? Telda, ayo silakan maju. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami haturkan di depan hadirat-Mu karena begitu besar cinta dan kasih-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami hingga pada saat ini kami boleh berkumpul di tempat ini masih dalam keadaan sehat dan selamat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai dengan kegiatan pembelajaran kami. Utuslah Roh Kudus-Mu agar menyertai kami mulai dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Nama-Mu selalu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, tepuk terima kasih. Hari ini mulut ini mau bilang terima kasih. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran. Angela RBT, Ada Ibu. Maria Yadiana Keti, Hari Ibu. Victoria Awang Tilman, Maria Irene Antolo. Ada Ibu. Oke, semuanya hadir. Ya. Karena semuanya hadir, maka kita langsung saja pada materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini adalah manusia sebagai citra Allah yang unik. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah anak-anak sudah pernah mendengar kata citra dan unik? Belum. Oke, baik, ada yang sudah dan ada yang belum. Hari ini Ibu akan menjelaskan arti dari kata citra dan kata unik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata citra berarti rupa, bayangan, gambar, atau gambaran. Sedangkan kata unik berarti tersendiri, khusus, lain dari yang lain, atau berbeda dengan yang lain, dan tidak ada persamaannya sama sekali dengan yang lain. Jadi intinya adalah citra berarti rupa atau gambaran, dan unik berarti berbeda antara yang satu dan yang lain. Lanjut pada materi kita, apa itu citra Allah yang unik? Jadi anak-anak, citra Allah berarti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sedangkan citra dikatakan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah berarti yang mencerminkan ciri, tindakan, sifat dan karakter Allah itu sendiri. Yang kedua adalah manusia dikatakan citra Allah yang unik. Citra Allah yang unik berarti manusia itu diciptakan berbeda dengan yang lain. Sekalipun mereka kembar, tetapi manusia ingat manusia itu unik. Sekalipun mereka kembar, mereka itu akan tetap berbeda. Ya, pintar sekali anak-anak. Dalam kitab Kejadian sudah menjelaskan bahwa dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28 sudah menjelaskan apa itu citra Allah. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan segala binatang melata yang merayap di bumi." Inti dari ayat 26 ini sudah menjelaskan kepada kita semua bahwa memang benar manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa. Dan manusia diberi tugas untuk menjaga alam, menjaga seluruh bumi dan segala isinya dengan tidak boleh merusak. Ya, pintar sekali anak-anak. Yang kedua, ayat kedua Kejadian bab 1 ayat 27 berbunyi, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar
ketiga adalah kemampuan dan bakat yang dimiliki. Jadi, setiap orang itu memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang kemampuannya bermain bola voli, ada yang kemampuannya bermain futsal, ada yang musik, ada juga yang menari. Yang berikut adalah pengalaman. Meskipun kembar, yang sudah Ibu katakan tadi, meskipun kembar, sama sekali tidak memiliki pengalaman yang sama. Masing-masing memiliki pengalaman yang berbeda. Oke, baik anak-anak. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Maka manusia mewarisi sifat dan karakter dari Allah itu sendiri. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu tidak ada tugas, nanti minggu depan kita baru melanjutkan proses pembelajaran kita seperti biasa. Jadi sebelum kita pulang, kita menyanyikan tepuk hebat karena kita adalah anak-anak yang unik dan hebat.